Solusi lepas jeratan pinjol dengan Galbay. Halo semua, di video kali ini saya mau bahas tentang Galbay atau gagal bayar. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Galbay? Galbay atau gagal bayar yaitu kondisi di mana seseorang atau debitur yang tidak mampu lagi melakukan pembayaran atas hutangnya. Di video sebelumnya, saya sempat mengatakan agar teman-teman stop gali lubang tutup lubang. Cara untuk melunasi hutang-hutangnya adalah dengan cara galbay sementara. Jadi, saya mau disclaimer dulu ya. Galbay yang saya maksud adalah kalau kalian sudah tidak sanggup melakukan pembayaran. Daripada gali lubang tutup lubang yang tidak berkesudahan, lebih baik galbay untuk sementara. Ingat ya, stop membayar di sini bukan berarti saya mengajak kalian untuk lari dari hutang, tapi lebih ke berhenti membayar dulu sementara waktu untuk menata mental dan menata ekonomi teman-teman semua agar bisa menyelesaikan hutang-hutang kalian satu persatu. Jadi, galbay di sini yang saya maksud itu bukan dengan teman-teman sengaja nih menguras limit pinjol dengan niat tidak akan melakukan pembayaran selamanya. Karena hutang tetaplah hutang ya yang harus kita bayar. Kenapa sih saya menyarankan untuk galbay dulu sementara waktu kalau memang sudah tidak sanggup untuk membayar? Bagi yang ada dananya untuk membayar, ya bayar hutangnya sesuai waktunya. Tapi bagi yang sudah tidak ada dana, mau bayar dari mana coba? Bayar dari dana pinjaman pinjol lain. Ini gak akan pernah menyelesaikan hutangmu teman-teman. Jadi gali lubang tutup lubang hanya akan membuat hutang kalian semakin bertambah banyak. Percaya deh, udah banyak yang membuktikan. Banyak teman-teman yang saat ini menonton video saya juga mengalami hal itu kan. Coba terus untuk gali lubang tutup lubang, tapi pada akhirnya mentok-mentok juga, gak sanggup bayar. Yang ada hutangnya tambah besar. Terlalu diperbudak pinjol. Jadi teman-teman tuh ya panik nih, takut kalau data slik OJK-nya jadi buruk. Takut ada yang datang ke rumah, takut diteror, dan lain-lain. Akhirnya kalian memaksakan diri nih bayar hutang lewat berhutang lagi. Bahkan teman-teman jadi gak memperhitungkan bunga yang sangat besar dan tempo yang sangat singkat. Yang penting tagihan hari ini selesai dulu, tanpa mikirin nih 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan ke depan harus bayar dari mana lagi ya, yang ternyata jumlahnya itu sudah jauh lebih besar dari bulan sebelumnya. Belum ada dana lagi, gali lubang lagi dari aplikasi lain. Gajian jadi cuma numpang lewat. Belum lagi buat makan besok pun udah bingung dapat dari mana. Nih ya, saya coba kasih contoh akibat gak ada nyali nih untuk stop bayar sementara atau gak ada nyali untuk galbay. Hutangnya semakin menggunung. Ya, awalnya itu cuma 1 aplikasi atau mungkin 2 aplikasi. Karena gak berani nih, takut slik OJK jelek lah, takut diteror lah. Akhirnya jadi punya hutang ke banyak aplikasi. Bahkan di setiap aplikasinya, di masing-masing aplikasi itu udah punya lebih dari 1 pinjaman. Ya, mungkin yang dialami sama teman-teman sama ya, seperti yang saya sampaikan. Oke, ini saya ada contoh. Ini hanya beberapa contoh tagihan yang bisa saya perlihatkan nih. Ya, ini contoh aja. Jadi di sini ada yang tanggal jatuh temponya tanggal 14, terus ada lagi di tanggal jatuh temponya tanggal 18, terus di tanggal 19. Ya, jatuh temponya mepet-mepet. Terus sekali bayar tagihannya aja ada yang 2 juta. Terus bahkan ada yang 4 juta. Ya, ini mepet-mepet. Kira-kira dapat duit dari mana nih?
Ini gara-gara gali lubang tutup lubang. Ya, awalnya yaitu tadi untuk menutupi yang bulan kemarin ya udahlah, yang penting sekarang lolos dulu, sekarang nggak diteror, sekarang selesai dulu. Bulan depannya itu nggak nyadar ternyata mepet-mepet nih, selang 2 hari, selang 3 hari harus udah bayar lagi dengan nominal yang besar, padahal dia belum dapat dana. Akhirnya yaitu minjem lagi, gali lubang lagi. Itu karena nggak ada nyali. Ya, nggak kerasa pas dihitung-hitung nih, pas direkap itu ternyata hutangnya jadi ratusan juta. Ya, hati-hati. Ini contoh nyata kalau gali lubang tutup lubang itu hanya akan membawa kalian ke tempat yang jauh lebih gelap. Ya, akan membuat kalian semakin terjerat, makin susah keluar. Coba kalau misalkan dari awal nih baru 1-2 aplikasi nggak sanggup bayar, langsung gagal bayar. Ya, tunda dulu pembayarannya. Ingat di sini bukan kabur ya, hanya menunda pembayaran dulu sampai dananya ada. Mungkin nggak akan sebesar sekarang hutangnya, nggak akan sampai ratusan juta. Ya, coba diingat-ingat ya sama kalian nih. Sejak gali lubang tutup lubang, pernah nggak tidur nyenyak? Pernah nggak bangun tidur tuh bisa bernafas lega, menghirup udara segar gitu? Bisa jalan pagi dengan wajah ceria tanpa ingat hutang? Pastinya enggak kan? Pasti dalam benaknya tuh, dalam pikirannya bangun tidur langsung ingat, aduh besok jatuh tempo pinjaman ini sekian juta. Duh, pinjam dari mana lagi ya? Duh, pengajuan ke aplikasi mana lagi ya? Bahkan lagi ibadah pun, lagi sholat mungkin ya kalau yang muslim nih, lagi sholat, lagi ngaji, itu pasti gak khusyuk. Ya, kerja pun gak fokus nih. Lagi kerja kepikiran utang, lagi meeting, aduh utang gue di sini belum selesai. Aduh, hutang ke aplikasi ini juga nih 2 hari lagi. Gimana ini caranya? Ditanya sama atasan, sama bos, bingung, celingak-celinguk. Apa ya tadi? Gitu, gak fokus kan? Nah, ini karena terlalu dibelenggu sama tagihan pinjol yang gak kunjung selesai. Akibat tadi gali lubang tutup lubang. Yang harusnya utangnya cuman di 5 juta misalkan, gak nambah-nambah lagi. Ini karena gali lubang tutup lubang akhirnya udah jadi puluhan juta, gak berasa jadi ratusan juta. Terus gimana kalau misalkan stop bayar sekarang? Tagihannya nanti gimana? Saya akan diteror terus dong. Bunganya akan tambah membengkak dong. Dan lain-lain, banyak banget pikirannya ya. Ketakutan-ketakutan itu yang ternyata itu bikin kalian tidak berpikir dengan sehat. Ya, bikin kalian gak bisa berpikir jernih. Memang kalau galbay itu pasti ada resikonya. Ya, dan itu memang kita harus siapkan mental, menerima dan menjalani resiko tersebut. Nanti saya akan bahas ya di video selanjutnya resiko apa aja sih yang akan dihadapi ketika kalian galbay. Jadi, teman-teman sekalian, sebelum terlambat, sebelum kalian menyesal, sebelum hutang kalian bertambah banyak, semakin banyak teror nih karena tambah banyak menggunakan aplikasi pinjol, yuk stop bayar pinjolnya sekarang. Bukan untuk lari ya. Di sini saya tegaskan lagi, gagal bayar yang saya maksud bukan untuk lari, bukan untuk kabur dari tanggung jawab, melainkan untuk menyehatkan mental kalian dulu. Ya, kalau mental kalian sudah sehat, tidak merasa tertekan, tidak depresi, kalian bisa berpikir jernih. Bekerjanya bisa lebih fokus. Ya, kalau bekerja lebih fokus kan bisa dapat nih
apresiasi dari kantornya, dari tempat kerjanya, bisa dapat uang tambahan. Kalau yang jualan bisa fokus jualannya, bisa meraup omset yang lebih besar. Nah, kalau bisa berpikir jernih, bisa fokus ibadah juga. Ini teman-teman ya, kalian bisa menata ekonomi terlebih dahulu, jadi bisa selesaikan hutang-hutang kalian perlahan-lahan. Ya, kita semua pasti bisa. Niatkan aja dalam hati kalian kalau kalian ingin bertaubat, ingin lepas dari jeratan pinjol atau riba ini. Insya Allah akan dikasih jalan nih sama Allah. Yakini itu ya, di balik kesusahan pasti ada kemudahan yang akan diberikan oleh Allah. Tetap semangat ya, kalian tidak sendiri.